Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mohon perhatian semuanya. Saat ini di Kombel kita, saya akan memaparkan tentang penerapan model SEM berbasis Project P5. Nah, di sini latar belakangnya adalah dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan peserta didik tentang olahraga tradisional yang kebetulan di SMA Negeri 10 Kota Tangerang Tangsel ini salah satu penyumbang atlet olahraga tradisional terbanyak untuk Banten. Maka saya mengangkat tema olahraga tradisional ini ke dalam proyek P5 kita. Jadi Bapak Ibu, proyek P5 ini saya masukkan ke materi P5 yang mengusung tema itu kearifan lokal. Melalui komunitas belajar yang kita adakan sekarang ini, kita akan berkolaborasi dengan setiap mata pelajaran untuk mendukung proyek P5 kearifan lokal dengan tema olahraga tradisional dengan bidangnya masing-masing, sehingga peserta didik dapat sehingga peserta didik dapat menemukan bakat dan minatnya. Seperti contohnya ada yang berbakat di bidang IT, maka dia akan mengambil peran sebagai tim IT. Ada yang IO, dia mengambil peran sebagai IO. Ada analis, nanti dia akan menganalisis hasil-hasil pertandingan, kemudian ada menjadi atlet, manajer, pelatih, dan sebagainya yang mereka minati. Jadi di SMA 10 Tangsel sudah memadai untuk peralatan olahraga tradisional dan banyak atlet olahraga tradisional yang dapat dijadikan contoh atau mentornya. Tujuan program ini apa? Tujuan program ini adalah proyek kearifan lokal yang mengangkat tema olahraga, menciptakan kesempatan belajar untuk peserta didik untuk membentuk pelajar profil Pancasila, bertujuan untuk melatih kesehatan mental secara berkelanjutan. Proyek dengan metode pembelajaran aktif dan berpusat pada murid, menggunakan model sport education model atau sering juga kita sebut SEM. Dengan model ini peserta didik diharapkan dapat menemukan bakat, minat, dan keinginan yang mereka harapkan, karena model SEM ini menuntut semua peserta didik aktif dari semua aspek. Peserta didik juga dapat memilih perannya masing-masing dengan bimbingan dari fasilitator atau guru mapel yang terlibat dalam proyek P5 ini. Peserta didik juga mampu menjalankan perannya masing-masing melalui model SEM yang dikolaborasi dengan P5. Oke, sebentar ya. Saya perlihatkan yang jelasnya. Nah, ini capaian atau langkah-langkah program. Yang pertama itu perencanaan. Jadi peserta didik menemukan apa yang mereka inginkan melalui model pembelajaran SEM yang diterapkan di proyek P5. Yang pertama adalah perencanaan, membentuk tim, memilih olahraga tradisional yang akan dipertandingkan, menjelaskan perannya masing-masing. Yang kedua adalah pelatihan atau berlatih untuk pengenalan olahraga tradisionalnya, pengembangan taktik dan strategi untuk olahraga tradisionalnya, dan simulasi pertandingan. Yang ketiga pelaksanaan, pelaksanaannya mini turnamen, kemudian ada peran guru sebagai fasilitator P5-nya. Yang keempat refleksi dan evaluasi, yaitu diskusi kelompok, penilaian autentik, feedback, dan perbaikan. Nah, yang kelima ini yang paling penting adalah gelar karya atau selebrasi. Jadi setiap siswa
memamerkan atau mengaktifkan perannya masing-masing. Kemudian ada babak final, kemudian ada penghargaan atau pemenang. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi di sini struktur programnya adalah Project P5. Program Project P5 itu kearifan lokal dengan tema olahraga tradisional dengan model SEM. Kemudian ada peserta kegiatan adalah seluruh peserta didik kelas 10. Waktu pelaksanaan proyeknya selama 3 bulan dimulai dari bulan Januari 2025. Komunitas yang terlibat dalam program Project P5 ini adalah guru-guru mapel, yaitu TIK, Bahasa, PJOK, PKWU, Sejarah, dan Ekonomi. Kemudian sumber daya SMA 10 adalah sarana prasarana dan alat-alat yang lengkap karena sudah menjadi eskul wajib, eskul pilihan di SMA 10. Kemudian ada atlet yang berprestasi, kemudian ada komunitas belajar yang sudah berjalan, dan ada guru-guru yang kompeten dalam bidangnya masing-masing. Rencana evaluasi, rencana evaluasi yaitu pertama kepala sekolah kita memberikan perizinan kegiatan, laporan kegiatan. Kemudian Wakasek, rapat koordinasi di awal, saat pelaksanaan, dan akhir kegiatan. Untuk komunitas belajarnya yaitu rapat koordinasi mulai dari perencanaan sampai akhir dan evaluasi kegiatan. Untuk peserta didik, pembagian peran dan penilaian. Kemudian untuk komite yaitu laporan kegiatan dan laporan keuangan, karena beberapa donatur adalah dapat dari komite sekolah. Selanjutnya tantangan. Tantangan yang datang itu adalah pertama, di sini ada dana, karena pendanaan untuk kegiatan ini merupakan tantangan, tapi kita sudah dapat solusi dengan mencari sponsor dan kerjasama dengan komite sekolah. Tantangan berikutnya adalah cuaca. Nah, mengingat kegiatan ini diadakan di lapangan dan di bulan Januari, Maret, dan ada juga di musim penghujan. Jadi solusinya adalah memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jika di hari ini terang, maka kita akan lebih rapat waktunya. Tapi bisa juga di besoknya hujan, maka kita kita lanjut di hari berikutnya. Durasi waktu ini tantangan juga, karena waktunya yang lama yaitu 3 bulan. Mungkin ada kejenuhan dari anak-anak kita. Solusinya adalah bagaimana? Solusinya di Kombel kita berdiskusi sambil merefleksi kira-kira apa yang lebih baik untuk mengaktifkan gairah anak-anak ini. Mungkin kita mencari ide-ide untuk ice breaking, untuk semangatnya mereka kembali gitu. Kemudian selesai. Jadi kegiatan ini kita akan laksanakan di bulan Januari sampai Maret, karena ini proyek kita yang ketiga. Ya, proyek pertama sudah berjalan, kedua nanti di Oktober sampai Desember, yang ketiga Januari sampai Maret. Jadi, tapi jika ini terbentur dengan bulan puasa, maka kita laksanakan gelarnya itu di bulan April. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.